Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah penyuluhan pertanian kelas A Agroekoteknologi 2018 dengan dosen pengampu Ibu Vendria Sativa, SPMSI. Kami di sini beranggotakan saya Reza Tripura dengan NIM D1A0180004. Yang kedua ada Anggi Septian dengan NIM D1A0180006 dan yang terakhir ada Andika Wahyu Yulianto dengan NIM D1A0180007. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan materi yang berjudul Tujuan dan Peran Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu Tujuan Penyuluhan Pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian dibagi berdasarkan 8 hal. Yang pertama yaitu tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan dampak, berdasarkan tujuan, berdasarkan tingkat, berdasarkan waktu, berdasarkan pencapaian, berdasarkan perilaku, dan yang terakhir adalah berdasarkan aspek. Kita masuk tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan dampak, yaitu melakukan perubahan pada petani dan keluarganya seperti perubahan sikap perilaku yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial ekonomi sehingga berdampak pada berusaha tani yang lebih baik atau better farming, usaha tani yang lebih menguntungkan atau better business. Yang ketiga adalah kehidupan keluarga yang lebih layak atau better living. Yang keempat adalah masyarakat tani yang lebih sejahtera atau better community. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang mendukung untuk usaha tani atau better environment. Kita masuk ke dalam tujuan penyuluhan pertanian yang kedua, yaitu berdasarkan tingkat, yaitu untuk melatih atau meningkatkan serta memotivasi petani untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru dari seorang penyuluh yang diperkenalkan dan diajarkan bagaimana dalam menyempurnakan inovasi-inovasi baru tersebut. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal yang digeluti oleh petani tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan waktu. Tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan waktu ini mencakup tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan jangka panjang, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraan kehidupan petani dapat terjamin. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan pencapaian, yaitu untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan pertanian melalui proses pendidikan non-formal bagi petani dan keluarganya. Selanjutnya, tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan perilaku, yaitu untuk merubah perilaku seorang petani dan keluarganya sehingga diharapkan dapat mengelola usaha taninya dengan lebih produktif, efektif, dan efisien. Perubahan-perubahan perilaku yang diharapkan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perubahan pada kepribadian yang meliputi kemandirian, ketidaktergantungan, kerjasama, daya saing yang kuat, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu tujuan penyuluhan pertanian berdasarkan aspek usaha tani, yaitu memberikan jalan kepada petani untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan usaha taninya seperti cara atau teknologi baru yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian. Peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian adalah sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, guru atau pembimbing, organisator dan dinamisator, serta penganalisa dan agen perubahan. Maksud dari penyuluh sebagai inisiator yaitu yang senantiasa selalu memberikan gagasan atau ide-ide baru. Fasilitator yang senantiasa memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan baik dalam menyuluh atau proses belajar mengajar maupun fasilitas dalam memajukan usaha taninya. Motivator
yaitu penyuluh yang senantiasa membuat petani tahu, mau, dan mampu. Kemudian penghubung dengan pemerintah dan peneliti. Penghubung dengan pemerintah yaitu penyuluh yang senantiasa menyampaikan aspirasi masyarakat tani, menyampaikan kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyangkut kebijakan dan peraturan bidang pertanian. Penghubung dengan peneliti yaitu penyuluh yang dalam hal ini senantiasa membawa inovasi baru hasil-hasil penelitian untuk dapat memajukan usaha tani. Kemudian guru atau pembimbing yaitu penyuluh yang senantiasa mengajar dan melatih petani sebagai orang dewasa. Organisator dan dinamisator yaitu yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar mengajar, wahana kerjasama, dan sebagai unit produksi. Penganalisa yaitu penyuluh yang dituntut untuk mampu menganalisa masalah sebagai yang ada di usaha tani dan di keluarga tani, mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan masukan dalam membuat program penyuluhan pertanian. Yang terakhir adalah sebagai agen perubahan, yaitu penyuluh yang senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Dalam hal ini, penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah, solution gives, pembantu proses helper, dan sebagai sumber penghubung, research link. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.